Orang yang alim baca Quran itu yang sepantasnya jadi imam. Malaikat diutus oleh Allah, yang satu suruh megang matahari biar tidak terbit, yang satu pegang bibir saya biar tidak ikhtiar. khususan asatidina wa masyaykhina wa muallimina wa muta'allimina wa liman haqqun alaina wa liman awsana astaghfiruna wa liman yata'allamu indana qalladana bi du'ail khair husna man hadara fi hadal majlis syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani utawi bab kang kaping iku fi tarjihil qiraati ing dalem ngunggulaken wacan wal qari ilan wong kang maca ala ghairihi ma ing atase sakliyane qiraat lan qari. Sabata tetep apa hadis an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu an Rasulillah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala Kanjeng Nabi ya ummu ngimamana salat ya ummu ngimamana salat al qauma ing kaum sapa aqra'uhum wong kang luwih alim-alime kaum li kitabillah maring Al-Qur'an. Jadi milik imam itu yang cara Qur'annya mahir. Kadang-kadang diambil yang tua. Jadi kriterianya Rasulullah itu kan siapakah yang hendak menjadi imam? Orang yang ahli, bacaannya bagus, lebih tua, lebih utama umurnya tua, bacaan Qur'annya bagus. Nah, kalau sama-sama gimana ya Rasul? Ya, kalau sama-sama ahli membaca ya dilihat umurnya. Kalau sama ya Rasul, dilihat masuk Islamnya pertama siapa dengan Rasul. Kalau sama, nanti hijrahnya disik sini. Tetapi yang prioritas di sini adalah aqra'uhum min kitabillah. Orang yang alim baca Quran itu yang sepantasnya jadi imam. Jangan asalkan tua. Karena satu kali pernah itu Ibnu Abbas itu masih kecil ya, belum balik, suruh jadi imam. Maka Rasulullah Ibnu Abbas suruh imam. Ya karena bukan masalah di situ faktor usia. Karena dengan usia semuda itu Ibnu Abbas sudah ahli Quran, ahli tafsir, mahir dalam baca Quran. Karena ahli tafsir sahabat Rasul ya, Ibnu Abbas cerdas. Ini menunjukkan Rasulullah lebih mengutamakan orang yang ahli bacaan Qurannya bagus untuk menjadi imam daripada umur. Kadang-kadang yang kamu itu umur, sing tua sing imami apa teh ora iso.
yang tampil yang muda, yang Fatihah so. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Ibnu Abbas kana ana apal qura wasabu majlisin. Wong kang ahli maca apal qura wong kang maca washabu majlisi Umar, wong kang dene palungguhan ana ing majlisi Umar radhiyallahu anhu. Wa musawaratulan panggonan musyawarai Umar kaha ulai utawi samudayane qurra iku anu ana sapa qurra iku ausanan pira-pira iku subanan pira-pira pemuda, subanan pira-pira pemuda. Rawahu al-Bukhari bi sahih wa sayati bil babi ba'da hadis. Tadkhulu kamal bab hadis bi hadal bab ing dalem iki bab. Wa'lam lan wasira annal madhab as-sahih, madhab kang bener, al-mukhtar kang den pilih, alladzi alaihi kang iku tetep ing atase madhab man ana ulama ya tamidu kang berpedoman sapa man minal ulama saking pira-pira ulama anna qiraatul Quran sakne pinter maca Quran iku afdalu, sakne maca Quran iku afdalu luwih utama minat tasbih tinimbang saking maca tasbih wa tahlil lan maca tahlil wa ghairihima lan yane tasbih lan tahlil minal azkari saking pira-pira zikir. Lebih utama mana baca Quran dengan baca tasbih? Maka jawabannya lebih utama baca Quran karena Quran kalamullah. Waqata zu'arat, jadi auratnya orang ahli Quran ini baca Quran, nggak usah cari wiridan yang aneh-aneh. Tidak usah cari auratnya ahli Quran apa ya Quran, yang mandi Quran. Cari wiridan yang aneh-aneh. Karena Quran itu sudah tidak ada yang nandingi. Sehebat-hebat apapun dengan Quran tetap menang Quran. Ada satu cerita ini. Ibrahim Al-Khawas itu seorang waliullah tantang oleh seorang tukang sihir. Lebih hebat mana, Quranmu atau saya? Lebih hebat mana kamu dengan saya? Akhirnya Ibrahim Al-Khawas ini yang menyambut tantangan tukang sihir itu. Ya saya, insya Allah saya sanggup. Akhirnya pertama si tukang sihir itu terbang tinggi, terbang. Ibrahim Al-Khawas itu mikir, saya kalau tidak bisa nanding saya tuh malu karena saya punya Quran. Jadi sekiranya kejar saya langsung ke udara, saya terbang. Tapi akhirnya Ibrahim Al-Khawas itu karena dia tidak kepingin dipermalukan karena saya punya Quran, dia tidak ikut terbang. Cuma terompahnya dilepas mencari tukang sihir itu. Terompahnya Ibrahim Al-Khawas itu langsung naik di atas tukang sihir, nutup isirai, nutup tiba. Siapa yang menang? Saya belum apa-apa, dengan terompah saya kamu kalah. Saya belum kalah. Jadi belum kalah. Quran saya menang. Saya belum kalah, kata tukang sihir. Karena kita berjalan di atas air. Saya dulu, kata tukang sihir. Ya silakan. Hebat juga. Tapi Ibrahim Al-Khawas ya Allah, saya jangan dipermalukan karena saya punya Quran. Akhirnya Ibrahim Al-Khawas, saya tidak usah ke sana, tidak usah ikut
berdiri udah sampai di sana, kakinya basah. Enggak, kamu nyebrang? Enggak, saya sudah di sini. Dia 2 kali kalah, saya belum nyerah. Itu hasil belum nyerah juga. Kamu belum ngakui Quran, kalah belum? Saya belum kalah. Kita berjalan semampu kita, sekuat kita, tanpa makan, tidak boleh berhenti. Kata orang tukang sirih, tokonya hebat, jualan 2 orang. Kalau tidak ada orang beri makan, jangan cari makan sampai berhari-hari. Akhirnya si tukang sirih itu mendapat makanan, menanglah, menang duluan. Ada anjing bawa roti, doke karo Ibrahim, karo tukang sirih. Saya menang, kamu belum dapat makanan, ya apa-apa. Tapi yang namanya Quran tetap menang. Datang seorang laki-laki tampan, dua nampan, isinya nasi lauknya komplit. Kira-kira yang menang siapa? Kamu makan diberi anjing. Saya makan cateringan dengan lauk yang komplit. Nah, kamu masih mengakui enggak? Mau mengakui lah Quran itu lebih hebat daripada Anda mengakui. Sudah, saya mengakui. Ternyata Quran itu lebih hebat dari segalanya. Masih nantang lagi? Tidak, saya kalah. Terakhir udah, saya membuktikan kalau kamu makan yang beri anjing, kalau saya diberi seorang pemuda yang tampan yang isinya itu komplit. Nah, ini menunjukkan Quran itu segalanya. Akhirnya tukang sihir ini mengaku salah, mengaku kalah, dan mengikuti Ibrahim Al-Khwas. Ibrahim itu ada 2, Ibrahim Al-Khwas dalam cerita ilmu wali orang-orang sakti itu ada Ibrahim Al-Khwas, ada Ibrahim bin Adham. Waqat tazaharat, teman-teman, pertelo apa al-adilatu piro-piro dalil ala zalika ing atase mengkono-mengkono afdalu wallahu a'lam. Jadi bagaimanapun Quran itu prioritas. Jadi anak yang ahli Quran itu ndak usah cari wiridan neko-neko. Ya Quran itu waconen. Kalau Mbah Yai pernah ngijazahin yang istri saya yang pernah melaksanakan 3 hari khatam, 3 hari khatam sampai 41 kali khataman. Itu ijazah dari Mbah Yai. Al-babus salis utai bab kang nomor 3 fi ikrami ahlil Quran, ing dalem mulyaken ahlil Quran. Wahnahi lan nyegaan idaim saking ngelaraken ahlil Quran. Qala azza wa jalla wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man utai sapa ning yu'azzim ngegungaken sapa man sa'airallah ing pira-pira tetengere agamane Gusti Allah. Iku fa innaha mongko sakne yu'azzim sa'airallah iku min taqwal qulub, saking wedi-wedine hati. Jadi sa'airallah itu tafsirannya apa? Jadi sa'airallah itu termasuk ning donya itu wong ahli Quran. Karena di sini ayat ini tidak menerangkan tentang ahli Quran, tapi sa'airallah. Sa'air itu tanda-tanda kemuliaan yang ada di dunia, kemuliaannya Allah. Maka salah satunya dalam tafsirannya itu ahlul Quran. Ada yang mengatakan sa'irul itu bentuk wujud bangunan di masjid, situs peninggalan Rasulullah itu termasuk sa'irul raposil.
Betune. Kuwi meneng sik. Termasuk situs peninggalan Rasulullah di Masjid Nabawi ya. Itu termasuk syairullah. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim hurmatillah fahuwa khairun lah inda rabbi. Wa man utaisa paniku yu'azzim ngagungaken sapa man hurmatillah ing pira-pira kamulyane Gusti Allah. Fa huwa mongko teman iku khairun luwih bagus lakadiman inda rabbi mungguhe pangeran iman. Wa qala ta'ala wa fid janahaka liman nittabaka minal mu'minin wa fit lan ngesorno sira. Ini namanya bahasa Quran ngene iki. Jadi manane fijana kang ngesorno swiwimu. Itu kan sesuatu yang mahal kan. Tapi bahasa Quran seperti ini. Namanya bahasa majas ya. Majas sesuatu kan yang tidak nyata dikatakan. Mau belajar Quran itu kalau tekstual kayak ngene iki perintahnya wafijana kaliman itabaka. Memang kita itu duwe suwiwi. Ya. Lek memahami secara teks wong surat tawadi. Wafid lan ngesorno sira janaka ing lambung sira. Di manane lambung, di manane suwiwi. Liman maring wong ittabakang manut sapa man ing sira minal mukminin. Tegese hormatilah orang-orang yang kau ikuti. Kita pengasuh pondok pesantren kiai gitu. Orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah, kita ya harus menghormati. Maka kini Quran membuatkan Qurannya menggunakan kata-kata wafijanaka. Kon lain mereka suwiwine. Tidak ditafsiri dengan jelas sih. Iya mau mumet mau konslet. Jadi memahami Quran secara teks konslet. Makanya masalahnya Quran itu banyak yang kata-katanya masih menggunakan kata-kata mujmal. Mujmal itu masih global atau kata-kata yang sifatnya majas. Majas itu memang pakai gaya bahasa yang tidak sebenarnya secara hakiki dibicarakan. Tapi memang itu indahnya Quran di situ. Wafid janaka. Ini namanya kalau kita belajar mengenai majas istiarah. Majas perumpamaan ya kalau kita pakai bahasa Indonesia ya. Kalau dalam ilmu balaghah namanya majas istiarah. Jadi perumpamaan yang meminjam kata-kata benda yang dimiliki oleh hewan. Janaka itu kan suwiwi. Nah, mafhum mukhalafae, jadi mafhum jelas itu kita harus punya sifat tawaduk terhadap orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah. Wa qala ta'ala walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Walladzina utewong akeh yu'dzuna kang padha nglaraken sapa alladzina al mukminina ing pira-pira mukmin wal mukminat bi ghairi ma lan sak liyane barang iktasabu kang nglakoni sapa alladzina faqadih tamalu teman-teman nanggung sapa alladzina buhtanan ing gegorohan wa isman lan dosa mubinan kang pertela surat Al-Ahzab. Wa fil bab lan iku dalam bab hadisu Ibnu Mas'ud Al-Ansari. Ana hadise Ibnu Mas'ud kan Quran tadi. Jadi dalilnya diambilkan dari dalil Quran dan dalil hadis. Wa hadis Ibnu Abbas al-mutaqaddimah kang dingaro bil babisani. Jadi dalilnya sudah bab yang pertama kedua tadi. Ada dalil utamanya orang yang ahli Quran. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu qala Abi Musa qala Rasulullah inna min ijlalillah ikramu dzi subati al muslim. Inna min ijlillah saking ngegungaken Allah iku ikramu dzi subati uta mulyaken wong kang dene uwan
al muslimi kang Islam wa hamilul Quran lan mulyake wong ngali Quran ghairul ghali kang ora menggunakan ngelewati wates fi dalam ikram wal jabi lan bangkang fi anu saking ikram wa ikramu dil sultan lan muliakan wong kang duweni pemerintahan. Jadi salah satu ijlalillah lek kowe iki mulyake Gusti Allah wujude ning donya ikramu disaibah muliakan wong tuwa. Ning kene dimanani mulyake wong sing diwan. Kalau kata-kata ini jadi paten wong sing duwe uang, saiki nom-noman padha abang rambutnya. Apa itu harus dimuliakan kan gitu pertanyaannya. Tapi di sini hadis ini menggunakan majas perumpamaan ya. Jadi wong tua itu diumpamakan wong sing duwe uang kan wis wong ben tua kan. Lah, apakah hadis ini relevan untuk sekarang? Masa kita nom-noman rambutnya wis di semir putih LKMD londo mongkok ndase tok. Jadi Sayyidina Ali itu pernah, padahal yang dimuliakan Sayyidina Ali bukan orang Islam. Sayyidina Ali itu suatu saat mau jamaah sholat subuh, keluar dari rumah mau ke masjid, tiba-tiba ada orang tua. Oh, ini orang tua. Saya berdiri di belakang aja berjalan. Ya namanya orang tua kan tidak mungkin berjalan senora. Tono. Nah, setelah dia kesuwen, kesuwen bah, salib. Ya kan, suwen kene rendang kok. Ini Sayyidina Ali sangat memuliakan orang tua ini. Macam saya kualat ngancangin. Wah ini, lihat tukang masjid kita kira menggok, malah orang. Inilah Islam bang. Dan ternyata Ali memuliakan orang tua yang berjalan di depan Ali itu. Rasulullah di masjid itu posisi sholat subuh itu terjadi luar kejadian yang di luar nalar, luar biasa. Jadi Allah langsung ngutus malaikat dua, malaikat Jibril karo malaikat Mikael diutus. Mikael srengenge dinduk sik aja metu sik. Ternyata sing lewat wong tua mah suwi mlakune. Sayyidina Ali nyaur ora wani. Wong tua walat. Ini harus tak salib. Agar salat subuh jamaah waktune wis tak wis aku imbang tinggalan takbiratul ihram Kanjeng Nabi. Yang piye yo? Nah, niki wong tua tak mulyake. Ternyata Sayyidina Ali memuliakan orang tua padahal dia bukan orang Islam, orang Yahudi. Itu Allah memberikan kemuliaan. Allah mengutus satu malaikat Mikael ke timur. Stop pun srengenge ben ora jedul. Ketok peteng terus kaya ilmune Danyang Sumbi. Kaya ilmune Danyang Sumbi, ilmune Roro Jumbrang. Lah, malaikat Jibril diutus pas posisi rokok Kanjeng Nabi, stopen. Kanjeng Nabi rokok terus. Jadi Kanjeng Nabi kejar ora iso. Cekel gegere karo malaikat Jibril. Jadi malaikat Mikael iki nek ana srengenge ngene stop ben ora jedul. Malaikat Jibril ndemek ngejungi gegere Kanjeng Nabi ben biar tidak bangun dari rukuk. Sesampai di masjid Sayyidina Ali malah melihat Rasul. Alhamdulillah, posisi Rasul masih rukuk. Berarti hukumnya gini. Hanya Sayyidina Ali usolli fardhu subuhi rakaat ini makmuman langsung ikut rukuk. Nah, bagaimana Fatihahnya kan pertanyaannya gitu. Lah kalau kita mau sholat ya, masjid atau ke pondok putri ya, sholat putri. Kok kita melihat posisi imam rukuk, kamu langsung takbir saja niat langsung ikut rukuk, tidak usah baca Fatihah. Lah bagaimana Fatihahnya? Sudah ditanggung imam. Itu masih kan satu-satu rukun itu.
Sayyidina Ali langsung takbir, ikut loh. Sampai setelah sholat Rasulullah kemudian manggil Sayyidina Ali, Ali, amal apa yang kau lakukan sehingga subuh itu saya mau rukuk tidak bisa, posisi matahari tidak terbit-terbit. Cerita saya, Rasulullah paham. Cerita saya itu mau ke masjid ya Rasul, tiba-tiba depan saya ada orang tua, saya kira yang mau ke masjid, saya tidak berani lah, istilahnya itu mendahului. Ternyata sampai depan masjid dia belok kanan. Oh saya kira ke masjid, ternyata tidak. Inilah ternyata apa yang kau lakukan itu di sana itu rasanya segunda. Dia malaikat diutus oleh Allah, yang satu suruh megang matahari biar tidak terbit, yang satu pegang geger saya biar tidak iktidal saya. Sehingga kamu kesini, kamu lihat saya posisi rukuk dan tidak ketinggalan jamaahnya. Ini menggara-gara muliakan orang, padahal bukan orang Islam. Wahamilul Quran, memuliakan orang yang ahli Quran. Jadi hamilul Quran di sini tahfidz. Jadi dalam ilmu rumus itu sebenarnya orang yang hafal Quran itu bukan namanya bukan hafidz atau hafizah, hamil hamlah. Tapi ya kata-kata itu tetap kalah tenar dengan tahfidz kan. Dan dalam ilmu rumus itu yang namanya hafidz itu orang yang ahli hadis, orang yang hafal hadis. Orang ahli Quran namanya hamil Quran. Kenapa kok hamil Quran bukan tahfidzul Quran? Karena hamil Quran lebih berat daripada tahfidz. Karena hamil Quran ya, memang Quran benar di hatinya, dibawa, makanya hamil itu membawa. Maka dikatakan hamil Quran, memang di hatinya sudah ada Qurannya. Ini harus kita muliakan. Muliakan pemerintah. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qala Siti Aisyah amarona perintah isun sapa Rasulullah an tunzila. Yen to nggon-nggonkan sapa ingsun annasa ing musa manazilahu ing pira-pira panggenas. Jadi kita itu harus apa ya? Cara istilah bahasanya itu wat usaiin ala saiin fa huwa adilun wa usaiin bi ghairi mahali fa huwa zalimun. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Tapi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu namanya zalim. Contohnya koplok iku lek ning sirah to, kowe nggo sendalan misalnya. Pas sendale kowe sunggi, kowe nggo sendal. Itu namanya zalim. Zalim dalam arti tidak adil. Kudune koplok ki disunggi, ning diwalik koploke ning sor, sendale disunggi. Rasulullah itu perintah kepada Siti Aisyah, perlakukan orang itu sesuai dengan kapasitas derajatnya. Perlakukan uang no, kan uang ke uang sesuai dengan kapasitas. Tapi kita yang merasa sudah jadi uang, ya aja gila umat. Tok kancane cium tangan saya, ya jangan. Artinya kita memperlakukan seorang itu sesuai dengan kondisi derajatnya. Nah, kita ke gurunya kita, pengasuh kita sopan. Ya gamane kaya wong Jawa ku lek yai wong piantun terhormat ana sepuh lek mangan dahar kan ngoten to. Mangan dah. Monggo kula aturi dahar. Kowe karo kancamu monggo kula aturi dahar diguyu. Nyodok ngono. Lah ya kan ngono to? Ya kita ada, ya bukan ya. Yang bagus jadi sopan. Nah, kadang-kadang kita sopan baru kadang-kadang digojek ya. Kesopanan. Ya gamane wong Jawa ki bahasa saja wis nggon-nggoni. Lek ya ini ku sedo kan ngoten lho. Sedo. Seksone wis beda, sore nes.
terus mati. Dimati. Lek wong ora ceprok bongko gamane. Lah iki Jawa saja nggon kata-kata nggon-nggone. Lek ngombe minum wong sing tuwa namanya apa? Ngunjuk. Monggo jenengan kula aturi ngunjuk. Lek padha kancane monggo kula aturi ngunjuk ngono. Ya ora apa, apik, tapi biasane ya padha-padha ngono lah diombe ngono. Lah, nah Allah itu perintah dan bisa perlakukan manusia sesuai dengan kapasitas manusia itu sendiri. Namanya adil. Ya jangan kita merasa tua terus harus dimuliakan tidak. Yang kita yang muda muliakan yang tua menyayangi yang muda ngono kuwi. Rawa Abu Dawud bi sunnati wal Bazzar fi musnadi. Qala al-Hakim Abu Abdullah bi ulumil hadis wa hadisun sahih. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu nabiyya qala nabi yajma'u kumpul ayajma'u ngumpulaken sapa baina rajulaini antara wong lanang loro mingkot lai Uhudin saking wong matine perang Uhud sumayakulu nuli ngendika sapa kanjeng Nabi ayyuhuma aksaru ahadan lil Qur'an ayyuhuma ta didine mayit loro iku aksar lu akeh apane dan ngalape lil Qur'ani maring Qur'an. Fa in asyira mongko lamun isyara sapa ingsun ila ahadima maring salah sijine rajulaini qaddama mongko dinginaken sapa kinabing ahad fillati ing dalam ruang nandai. Jadi Kanjeng Nabi mawon nalika perang Uhud para sahabat sing sedo niki nek wong lanang loro tekoki iki mayit loro iki sing ahli Quran sing ndi? Sing belajar Quran dhisik sing ndi? Oh niki Kanjeng Nabi dhisike. Artinya Kanjeng Nabi mengajari kita untuk memuliakan orang yang sepatutnya dimuliakan. Dimuliakan, apalagi ahli Quran. Itu dimuliakan. Dalam arti ditempatkan pada tempat yang memang semestinya. Cuma di sia-sia karena Quran ini jimat. Besok di bojo Quran dimuliakan. Cuma malah di pembantu. Dianggap pembantu dimuliakan. Karena itu yang akan berikan syafaat kita besok di akhirat. Orang tua yang punya anak Al-Quran dimuliakan anaknya. Karena itu yang memberikan syafaat orang tua si anak. Ya Rasulullah saja memuliakan ketika ada dua mayat yang gugur dalam perang Uhud, tanya, ini ya salah satu yang ahli Quran duluan siapa ini? Karena sahabat yang Nabi kan hafal Quran. Semua sahabat yang Rasulullah hafal Quran. Satu ayat disampaikan, hafal, besok turun lagi kan. Nah, saya ini selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari, ini hafal loh. 22 tahun. Wahyu turun kan 22 tahun. Dikit sampaikan, hafal, dipahami hafal. Semua rata-rata sahabat Rasul semua hafal Quran. Maka ketika sama tanya Rasul, yang hafal dulu nih yang mana mayit ini? Ini ya Rasul? Oh ini dahulukan. Ini yang kedua aja. Nah, ya Rasulullah mengajari kita untuk memperlakukan seseorang itu sesuai dengan kapasitas. Rawal Bukhari wa an Ibnu Rabi radhiyallahu anhu nabiyya innallaha Allah jalla qala man azali waliyan faqad adantu bil harb. Ini Kanjeng Nabi ngendika. Innallaha Gusti Allah jalla qala ngendika sapa namanya hadis qudsi. Man sapa niku adang laraken sapa man li maring ingsun waliyan ing kekasih. Fakot ajan tu teman murakan sapa sunman bil harbi lan perang. Sapa sing laraken kekasihku berarti padha nantang Gusti Allah. Nah, wis otomatis. Coba kowe ndeloki nyanyian iku lho. Lagune apa Soleram kae? Soleram
Soleram anak yang manis. Anak yang manis janganlah dicium. Kalau dicium yang marah apa ya? Yang marah pipinya apa yang marah ibunya? Artinya apa? Seseorang itu kalau sudah menjadi waliullah kok kue larani? Oh, berarti ya. Ngene wae wis. Cici di pacar. Maka dhewe pacarmu tau mau? Nggih. Pedhok jenul. Dibido jenul. Wih, cah elek nang ndi? Kira-kira sing nesu jeje krungu nesu ora? Mboten. Pacare kok sing nesu ora kira-kira? Nggih. Masalahe apa? Markatine. Markatine sapa? Gamane ngene lho. Jeje di pasar. Iki men ora turu wae. Dibeda karo jenul. Dinyek lah. Wih, cah elek nang ndi? DJ krungu. Jine pacare ora nesu. Sing nesu DJ. Ya masuk akal enggak itu? Ya masuk akal, orang pacare Dik. Kowe nglarake pacar padha nglarake aku. Sakitnya di sini padha kan ngono. Jadi waliullah kuwi bahaya. Maka Rasulullah mengatakan lahmul ulama satmun. Lahmul ulama, daging ulama iki racun. Enak mengatakan. Daging wali iki racun. Kok iso? Iki ungkapan kata-kata majes. Daging ulama iki racun. Nek kowe nglarake ulama, bahaya kan ngono. Nek kowe ngenyek waline Gusti Allah, bahaya. Sing turun tangan Gusti nah, krana kekasih Gusti. Wali Quran kan waliullah. Quran itu waliullah. Wong hafal Quran ini waline Gusti Allah. Karena apa? Dia hafal kalamul. Nah, kowe elek, kowe hina, kowe sing turun tangan Gusti Allah. Ino. Jene ora nesu mah wonge. Meneng wae. Sing ora trimo pacare. Anu ngono. Pacare DJ dibejo dene memesem tok. Iki loro-loro, kurang ajar kowe Nul. Kowe padha nyayat-nyat hati saya. Itu kekasih saya Nul. Iya. Kalau enggak percaya tanya. Lah iya. Mesti channel. Wong kaya ora semua apa sing kuwi pacarku. Apa segarane nyawaku yang kono kuwi. Lah inilah. Jadi jangan sekali-kali itu menghina orang yang punya makom. Ya guyon ora apa. Dina dielek-elek diloro-loro. Bahaya. Kok wong ngenyek ulama bahaya. Kok ulama dielek-elek diloro-loro. Jadi racun dagingnya, artinya jadi bahaya. Krana sing turun tangan langsung Gusti Allah. Nek aliran keras, Pak. Kita tidak bicara aliran keras ini, kita bicara. Kenapa tetap dimuliakan apa? Ya kalau itu ulama dimuliakan, kita tidak bicara aliran keras ini. Ini forum bukan forum aliran keras ya, kita tidak bisa. Ini forum ngaji ya. Kita online ya. Jadi kita tidak bicara forum aliran keras ya. Ini forum kita di pondok pesantren ya. Jangan menyinggung orang-orang yang di luar kita ya, bukan ranah kita. Kita bicara di teks-teksnya kitab. Jadi aliran keras nanti di luar saja. Ada batu, ada kayu dikeras-keras di situ. Iya kan? Wasabata lan tetep apa hadis fi sahihaini anu saking Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Man utai sapane engko salat sapa man asuba ing salat subuh jamaah iki bahwa mengkoten iku fi dimatilah ing dalam tanggungane Gusti Allah. Fala yatlukum mongko ora nglaraken yatlukum amrih ing sira kabeh sapa Allah bisain kan suci min dimati saking tanggungane Gusti Allah.
Ini hadis sapa sing salat subuh jamaah maka satu hari iki wong ditanggung Gusti Allah. Nasibe ditanggung, keselamatane ditanggung. Berarti wong kok di wilayah Gusti Allah to. Bagaimana ngene? Kowe tukang parkir. Kowe tukang parkir kuwi tanggung jawab karo kendaraan sit parkir, kan ngono. Kowe tukang parkir, nggih. Iki pitku. Maka dia punya tanggung jawab njogo pit sing diparkir ning kono. Sapa ngurusane? Lawane tukang parkir kan ngono. Gimana? Lah wong memang wis dadi wilayatullah, tanggungane Gusti Allah. Ya, jangan macam-macam. Wa anil imamin al-jalal jalaini Abi Hanifah Syafi'i Imam Syafi'i rahimallahu qala illam yakun al ulama auliya Allah falaysa Allah waliyan. Illam yakun lamun ora ana sapa ulama iku auliya Allah dadi pira-pira waline Gusti Allah falaysa mengko ora ana sapa iku waliyun dadi wali. Jere Imam Syafi'i lamun ulama iki ora iso dadi waline Gusti Allah. Oh Gusti Allah ya ora iso dadi wali. Ya kedudukan ulama di situ waliullah. Qala Imam Al-Hafidz Abdul Qasim bin Asakir rahimahullah, "I'lam rusira ya akhi. Wa faqana Allah wa iyyaka limardatihi. Wa faqana muga-muga nulungi ing kita sapa Allah wa iyyaka lan ing sira limardati maring ridhone Gusti Allah. Wa ja'alana lan muga dadakan sapa lan kita memang sing yahsahu kang uti sapa man ing Allah wa yatkilan sing uti sapa man ing Allah hatta tuqati sehingga haqqa tuqati lan sak nyatane uti ing Allah. Analuhumal ulama masmumatun, yang saya katakan analuhumal ulama masmumatun. Ini hati-hati mending ngasih ngelek-ngelek gurune kiai ini kuala jungkir balik kowe. Sakne pira-pira daginge ulama iku masmumatun racun. Jadi racun. Iki ya kalau kita mamit iki ya konslet. Wih, berarti ulama daging racun ya. Kok iso ya? Sing dipangan apa? Mending kan ngono. Pertanyaannya. Dong mamit iki konslet iki. Ini karena ini bahasa kinayah, bahasa jadi hadis Quran ini ada orang ngaji tafsir. Maka kapan-kapan ke channel online kita ngaji tafsir Jalalain biar paham isinya Quran secara konteks dan secara teks. Secara teks kayak pada konslet kabeh. Seperti ini, luhumul ulama masmumah. Daging ulama iki racun. Lah ada memahami teks. Jadi kiai panganane apa masih jadi racun? Berarti panganane ulah, kalau jengking ngono kuwi. Artinya apa? Jangan menghina ulama. Jangan meremehkan ulama karena ulama iki malati kan ngono cara Jawa. Racun itu kan malati bahaya. Wa ibadatullah utawi wa adatullah ta pengadatane Gusti Allah fi haqqi ing dalam rusak istari fi haqqi astari dalam rusak aling-aling mutafasihim wong kang rusak ulama iku mal'unatun den iku maklumatun den ngruwi